Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Samsung A12, produk paling terbaru dan paling teranyar dari Samsung untuk di range harga 2 jutaan. Setelah sekian lama akhirnya Samsung ngeluarin juga ya produk terbarunya di harga 2 jutaan. Karena kan kalau misalnya kita cek beberapa bulan yang lalu, Samsung tuh ngeluarinnya yang mahal-mahal terus. Seri S lah, seri Note lah, pokoknya di atas 10 jutaan semua. Ada juga seri M ya, masih di harga di atas 5 juta. Jadi harga-harga itu tuh nggak masuk dengan budget dan isi dompet kita. Apalagi kita yang kerjanya gajinya cuman UMR dan tanda kutip belum termasuk potongan. Tapi kalau misalnya untuk harga Samsung A12 ini masih cukup terjangkau dan masuk di kantong. Untuk harganya sendiri dia dijual dengan harga 2499 atau Rp2.500.000. Untuk yang varian RAM 4GB dengan internal memorinya 128GB. Dan 2799 atau Rp2.800.000 untuk yang varian RAM 6GB dengan internal memorinya 128GB. Kalau misalnya kita cek dari RAM dan ROM-nya cukup menarik ya, harganya cuma 2,5an atau bahkan di bawah 2,5 sudah dapat internal memori yang cukup lega yaitu 128GB. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan desainnya, spesifikasi serta kameranya? Apakah bakal semenarik dari RAM dan ROM-nya atau malah sebaliknya? Daripada penasaran, langsung saja kita unboxing. Dan ini adalah tampilan depan box dari Samsung A12. Dari tampilan depan boxnya ini standar ya, di bagian atasnya ini ada Samsung dan di sini ada Samsung A12 dan terlihat bagaimana dengan bentuk desain belakangnya. Kameranya ngotak dan depannya ini masih menggunakan layar water drop screen. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang nanya saya mendapat Samsung ini dari mana, saya mendapatkan ini di pas flash sale perdananya di tanggal 28 kemarin. Dan keuntungan dari flash sale kemarin itu saya mendapatkan yang pertama itu saya mendapatkan earphone originalnya Samsung seperti ini yang modelnya dengan tipe HS133. Ini original dan satu buah soft clear cover ini juga originalnya Samsung. Dua item ini kalau kita lihat di websitenya itu seharga Rp348.000. Dan nggak cuma di sini aja, saya juga mendapatkan di dalam nggak di dalam ya, di paket pembeliannya ini kita mendapatkan perdana Bayu dan di sini kita juga mendapatkan 18GB sampai 30 hari atau 1 bulan dengan pembayaran cuma Rp50.000. Ini untuk benefit flash sale kemarin. Ya semoga aja sih promonya masih tetap ada. Dan untuk harganya sendiri dari tadinya 2799 harga normalnya, karena saya flash sale itu cuma dapat harga 2699. Dan oke, kita lanjut. Kalau dari kalau misalnya depannya sudah, dari sebelah kiri cuma ada Samsung, kiri juga kosong, bawah kosong, cuman warna ini yang kita unboxing saat ini adalah warna white. Dan kebetulan yang saya pegang saat ini adalah varian RAM 6GB dengan internal memorinya 128GB. Dan ini kita dapat kartunya di luar sini, dia nempel di luar boxnya, cuman tetap dalam packing. Dan kita juga mendapatkan satu buah SIM injector lagi, jadi kemungkinan dapat 2 SIM injector. Dan di belakangnya sini sudah nggak ada selling point atau nilai jualnya, jadi langsung saja kita unboxing. Dan ini untuk unitnya sebenarnya sudah saya buka ya, saya juga udah isi-isi aplikasi dan yang lainnya karena biar nggak kelamaan pas unboxing. Oke, ini kita disambut langsung dengan tulisan Samsung. Oke, di sini kita nggak mendapatkan satu buah softcase. Di sini isinya cuma ada buku panduan. Tidak mendapatkan satu buah softcase. Cuman kalau misalnya pas flash sale alhamdulillah dapat softcase seperti ini, jadi lumayan daripada manyun. Di sini ada stiker email dan ini adalah unit utamanya. Di sini ternyata dia nilai selling jualnya itu ada di sini. Untuk nilai jualnya itu yang pertama layarnya 6,5 inch display. Oke, quad kamera dan yang ketiga yaitu fingerprint. Oke, dan kalau misalnya kita perhatikan dari selling point ini nggak ada spesifikasi yang diunggulkan ya, misalnya RAM-nya kah atau chipsetnya kah. Yang diunggulkan cuman ya nilai-nilai luarnya saja. Dan di bagian dalamnya sini kita mendapatkan satu buah SIM injector, jadi dapat 2 ya. Bawaan Samsung originalnya 1, dan kalau misalnya hilang, kalau pas flash sale nih ya, lumayan masih ada satu lagi yang di dalam sini. Oke, jadi dapat 2 SIM injector. Dan ini untuk chargernya ini dia sudah fast charging, tapi fast charging ini masih 15 watt. Pokoknya fast chargingnya Samsung ya seperti ini, 15 watt. Dan untuk USB-nya sendiri dia juga sudah pasti USB Type C ya, karena A11 saja sebelumnya udah Type C, masanya nggak Type C kan serem juga ya. Ini udah Type C. Oke, fast charging 15 watt dan sudah menggunakan port
Type-C. Oke, ini kita singkirkan terlebih dahulu, dan ini adalah unit utama dari Samsung Galaxy A12. Kalau misalnya kita dengar angka 12 ini banyak, ada beberapa smartphone juga atau tipe yang menggunakan A12, misalnya seperti yang menggunakan angka 12 seperti Realme C12 ada, Vivo Y12 ada, bahkan Oppo A12 juga ada, dan ini adalah Samsung A12. Dari tampak belakangnya yang saya pegang ini adalah warna putih. Ini enggak ada embel-embelnya, pokoknya warnanya white doang di dalam boxnya. Oke, dan kalau misalnya dari desain belakangnya ini cukup nggak tahu menarik, nggak tahu pasaran ya. Pokoknya desainnya dia seperti ini, model kameranya kotak, bagian belakangnya ada kotak seperti ini, framing kameranya. Dia di sini menggunakan 4 lensa, ada 48 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel lagi itu untuk kamera makro. Cukup komplit di bagian kamera, sensor-sensornya semuanya ada, dan di bagian bawahnya sini ini ada satu buah LED flash. Dan untuk material bahannya ini dia memiliki dua tekstur yang berbeda. 70% ke atas ini dia keduanya matte, tapi dia di sini memiliki tekstur bergaris-garis halus, oke? Yang mungkin dibikin tujuan supaya nggak licin ketika dipegang, nggak menggunakan soft case. Sedangkan di bagian 30% sisa bagian bawahnya ini dia finishingnya matte dan polos. Dan ini kalau misalnya kita perhatikan bahannya, ini kelihatan banget bahan plastiknya ya. Oke, di bagian sebelah kanan sini ada set fingerprint atau yang jadi satu dengan tombol power. Di bagian atasnya ada tombol volume up dan down. Bagian sebelah kiri ada slot SIM tray yang mampu menampung triple slot pastinya. SIM 1, SIM 2 plus 1 memori. Jadi kalau misalnya memorinya kurang, kita masih bisa tambah lagi. Oke. Dan di bagian bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, ada mikrofon, power charger yang sudah Type-C, 15 watt fast charging, dan 5 buah lubang grill speaker. Dan ini tadi sudah nyala-nyalain, udah setting sidik jari juga. Jadi kita akan tes langsung kecepatan dari sensor sidik jarinya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Dan kita akan coba untuk face unlocknya. 1, 2, 3. Oke, cukup lumayan cepet, tapi tanda kutip nggak yang cepet banget ya. Jadi istilahnya sudah lumayan lah untuk kecepatannya. Dan ini adalah tampilan utama dari Samsung A12 dengan wallpaper aslinya. Di bagian depannya ini standar, geser ke sebelah kiri ada shortcut menu. Untuk menampilkan semua menu kita geser, sama kayak tipe-tipe yang lain. Bluetooth Wi-Fi ada di bagian atas. Dan untuk bagian depannya ini, untuk layarnya sendiri, Samsung A12 ini memiliki layar sebesar 6,5 inch dengan resolusi 720x1600 pixel SD+. Dan untuk jenis layarnya ini dia bukan menggunakan layar Super AMOLED, tapi masih menggunakan layar PLS IPS LCD. Dengan konsep tatanan layar masih menggunakan water drop screen seperti ini. Ini juga agak disayangkan sih ya, karena kan kalau misalnya kita cek Samsung A11 yang sebelumnya itu kan sudah menggunakan punch-hole atau kamera dengan titik di bagian samping, tapi ini balik lagi ke water drop screen. Saya nggak tahu nih apa motivasinya Samsung. Dan kalau misalnya kita cek dari bagian depannya ini sebenarnya nggak ada masalah yang berarti, cuman kalau misalnya kita perhatikan bagian bezel bawahnya ini agak cukup lumayan tebal. Kalau kanan kiri sih ya masih wajar lah ya, cuman bagian bawahnya ini cukup lumayan tebal, dan bagian atasnya juga ya standar lah. Ke bawahnya ini cukup lumayan tebal. Oke, bagian layarnya sudah, desainnya sudah. Selanjutnya kita masuk saja ke bagian spesifikasinya. Di sini kalau misalnya kita cek ke tentang ponsel, oke, di sini kita akan mendapatkan, kita cek informasi perangkat lunak. Di sini untuk Samsung A12 ini dia sudah menggunakan versi One UI 2.5 dengan Android 10. Oke, di sini di Androidnya masih 10 ya, belum menggunakan Android 11. Jadi kita tinggal nunggu saja dapat updatean atau tidak. Dan oke, kalau misalnya kita cek spesifikasi lebih dalam lagi, kita akan buka aplikasi AIDA. Oke, kita ke bagian awal, ke bagian sistem. Ada iklan guys. Oke, kita tunggu bentar, 3 detik aja. Sip. Oke, kita cek ke bagian sistem. Di sini Samsung A12 untuk unit yang saya pegang ini dia memiliki RAM sebesar 6GB dengan internal storage-nya 128GB. Dan untuk free RAM-nya di sini ada 5764 MB.
total RAM-nya, tapi untuk free-nya itu cuma 3797 MB itu untuk space free-nya. Sedangkan untuk memorinya itu masih dapat 100 GB lebih, jadi masih cukup lega. Dan kalau misalnya masih kurang, masih bisa di-up lagi sampai 1 TB. Dan untuk chipsetnya sendiri ini juga agak kaget sih saya ya. Dia di sini menggunakan chipset MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer. Oke, ini untuk chipsetnya MediaTek Helio P35, cukup mengejutkan emang. Di bagian sebelah kanan di sini ada resolusi layarnya tadi 720 x 1600 pixel, dan buat kalian yang nanya sudah 90 Hz belum nih sudah refreshnya. Jadi untuk refreshnya di sini dia masih menggunakan 60 Hz alias belum 90 Hz. Oke, ke bagian sebelah kanan lagi ada baterai. Untuk baterainya dia di sini memiliki baterai sebesar 5000 mAh. Dengan tadi pengecasan 15 watt fast charging alanya Samsung. Cuman di sini yang tercatat di aplikasi AIDA itu baterainya cuma 4900. Tapi kalau misalnya kita cek di websitenya Samsung itu baterainya sebesar 5000 mAh. Dengan Android 10 dan kamera utamanya tadi, kamera utamanya di 48. Kamera selfie-nya sendiri itu dia memiliki kamera sebesar 8 megapiksel. Kayaknya handphone ini nggak dikhususin buat yang selfie-selfie banget ya. Oke, untuk masalah spesifikasi sudah, desainnya sudah, untuk layarnya sudah. Ini kalian perhatikan saja untuk bagian desainnya lebih lama lagi. Jadi untuk warna putih yang saya pegang ini emang agak terasa banget feeling warna plastiknya. Kenapa saya ambil warna putih? Karena kalau misalnya untuk warna biru itu kan sudah banyak banget yang bikin video reviewnya. Makanya saya pilih si warna putih ini biar kelihatan beda aja sih sebenarnya. Oke, kita geser ke bagian masalah kamera. Untuk kameranya sendiri tadi dia memiliki 4 kamera. Kamera utamanya itu 48 megapiksel dan kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Dan kalau misalnya kita buka kamera di sini kita langsung dihadapkan dengan fitur foto biasa. Oke, foto biasa di sebelah. Ntar saya lurusin dulu. Di sebelah sininya kita bisa pilih opsi foto biasa atau foto ultra wide atau lensa lebar juga sudah bisa. Di bagian atasnya di sini ada pengaturan, ada buat flash, ada buat timer, ukuran foto, dan ada logo tongkat magic buat cantik-cantikan, semuanya ada di sini. Lalu kalau misalnya kita geser ke sebelah kiri di sini ada buat fokus live atau buat bokeh-bokehan sudah bisa dengan tingkatan sampai 7 tingkatan. Sedangkan di bagian sebelah kanannya di sini ada menu video, dan untuk videonya ini juga kita bisa pilih ya. Kita bisa menggunakan lensa biasa atau lensa ultra wide juga bisa. Sedangkan untuk perekaman videonya dia ini mampu sampai ukuran, ntar kita cek, sampai ukuran Full HD 1920 1080 dengan 30 frame per second itu untuk perekaman videonya. Jangan kalau misalnya kita geser ke sebelah kanannya lagi, di sini ada fitur lainnya. Di fitur lainnya di sini ada profesional yang pertama, yang kedua ada panorama, yang ketiga ada makro, dan yang terakhir itu ada buat foto mode makanan. Dan yang agak heran di sini di bagian kameranya ini ada beberapa ya. Yang pertama yang nggak kita temuin di sini nggak ada mode malamnya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk di bagian video ini saya juga nggak menemukan ultra steady atau ultra stable video juga nggak menemukan. Dan yang ketiga, ini kan dia kan kamera utamanya kan 48 megapiksel. Tapi di sini itu dia nggak ada mode mau kita foto biasa atau mode 48. Kan kalau misalnya handphone kebanyakan itu kan ada 2 mode. Jadi kalau ini foto biasa menggunakan lensa 12 megapiksel, dan kalau misalnya kita pengen pakai yang resolusi tinggi atau 48 megapiksel kita bisa pilih di lainnya. Atau di sebelah sini di samping foto ini ada 48 megapiksel, tapi di Samsung A12 ini saya enggak menemukan. Dan kira-kira apakah dia otomatis 48 megapiksel terus atau gimana? Yang tahu jawabannya boleh silakan share. Untuk kamera depannya ini, kamera depannya di sini ada fitur foto biasa, ada fokus live, dan yang agak mengejutkan pokoknya di sini semuanya serba cantik ya, serba beauty. Nanti saya tunjukin hasil-hasil foto yang saya jepret dengan Samsung A12 ini. Dan fitur lainnya di sini untuk kamera depannya nggak ada yang berarti, ini semua fitur kamera belakang. Dan oh iya tadi kelupaan, untuk chipsetnya kan dia menggunakan chipset MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer dengan RAM internal memorinya 128 GB. Dan setelah saya cek skor Antutunya ini juga agak mengejutkan. Di sini saya mengecek udah sampai 2 kali. Ini pengecekan yang kedua menghasilkan skor Antutu 88.000. Padahal pengecekan yang pertama itu menghasilkan skor Antutu di angka 90 ribuan. Kan pertama saya cek tuh angkanya 90.000. Saya terkejut dong.
kok angkanya cuma 90.000. Yaudah deh, coba saya cek ulang, malah ternyata hasilnya lebih down, dapatnya 88.000. Dan nampaknya dari skor AnTuTu yang dihasilkan ini bisa menjadi sedikit pacuan buat temen-temen yang suka main gaming ya. Kayaknya handphone ini nggak diciptain buat yang gamer-gamer banget, jadi buat pemakaian biasa-biasa aja sih kayaknya, karena hasil foto dan videonya itu juga standar menurut saya. Dan buat kalian yang penasaran, hasil foto dan video dari Samsung A51 kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah perekaman kamera depan menggunakan Samsung A12 di outdoor. Dan ini saya jalan santai. Kalau misalnya untuk warnanya silahkan kalian nilai sendiri. Tapi kalau misalnya saya perhatikan dari layarnya itu sih menurut saya standar ya, nggak yang bagus-bagus banget, tapi juga masih cukup oke. Dan dengan harga 2 jutaan masih cukup oke dan worth it. Ini adalah perekaman kamera belakang menggunakan Samsung A12 di outdoor dengan resolusi 1080 di 30 frame per second. Dan ini saya ambilnya di jam kurang lebih sekitar jam 5 sore ya. Saya bawa jalan. Silakan kalian nilai untuk kualitas gambarnya. Dan untuk kecepatan fokusnya seperti ini. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke. Kalau untuk fokusnya sih cukup lumayan cepet ya. Cuma kalau misalnya untuk hasil silakan kalian nilai sendiri. Ini adalah perekaman kamera belakang Samsung A12 di indoor, lebih tepatnya di gedung mall seperti ini. Oke, karena dia nggak ada fitur ultra stable-nya, jadi kalau misalnya buat jalan ya seperti ini, agak goyang-goyang sedikit. Dan ini kalau misalnya kita arahkan ke cahaya-cahaya yang banyak lampunya seperti ini. Dan ini adalah kondisi mall CBD Ciledug. Buat yang nyari handphone boleh main-main ke sini. Itulah tadi unboxing Samsung A12 versi sesuai harga. Dan kesan pertama saya tentang handphone ini, menurut saya untuk desain bagian belakang ini cukup oke. Tatanan kameranya ini cukup fresh, berbeda dari Samsung harga 2 jutaan yang lainnya. Finishing cover belakangnya saya juga suka, walaupun terlihat sangat plastik untuk warna yang putih ini. Tapi enaknya kalau dipegang itu dia gak gampang licin dan gak gampang ninggalin sidik jari. Itu untuk poin-poin plusnya. Sedangkan untuk yang agak disayangkan di sini untuk bagian layarnya, tadi dia masih menggunakan layar water drop screen atau belum pancol. Selain itu chipsetnya yang mungkin bagi kamu yang gamer agak kurang nendang, bahkan agak kurang powerful, dan pasti bakal milih merek lain yang chipsetnya lebih nendang dan powerful. Tapi saya rasa Samsung A12 ini lebih cocok atau lebih oke buat kamu yang pemakaiannya biasa-biasa aja, nggak yang begitu intens game. Yang penting beli handphone, memorinya gede, baterainya gede, udah. Karena kalau misalnya memorinya gede kan enak, bisa nyimpen foto banyak, video banyak, atau file tugas atau kerjaan juga banyak, bahkan bisa simpen film drakor banyak. Tapi saya nggak bisa menyimpulkan banyak tentang Samsung A12 ini. Nanti bakal saya simpulkan di video review, sekaligus bahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari handphone ini. Yang penting buat kamu subscribe aja biar nggak ketinggalan video terbarunya.
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang Samsung A12 ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like dan komen videonya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Sesuai Harga. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.